Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar digital dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Semoga sobat rumah belajar semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Bagus Mustaqim, founder Rumah Belajar Digital. Kali ini kita bertemu pada program baru di Rumah Pembelajar Digital yang kami beri nama CDG, yang berarti sentilan digital. Program ini akan berbicara tentang persoalan-persoalan aktual dalam pembelajaran digital, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun implementasi-implementasi yang dilakukan oleh para pendidik. Sehingga CDG ini akan memberikan analisis-analisis yang tajam terhadap persoalan-persoalan yang diambil baik di tingkat kebijakan maupun yang diimplementasikan di lapangan. Nah, pada edisi pertama CDG kali ini, kita akan berbicara tentang 5 mitos pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Ada 5 hal atau 5 persoalan yang selama ini menjadi masalah, yang dianggap sebagai masalah dan dianggap sebagai kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 5 persoalan ini kemudian menjadi bahan pertimbangan. Salah satunya menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan, yakni membuka pembelajaran tatap muka khususnya di zona hijau dan zona kuning corona. Nah, apakah kebijakan ini tepat? Kita akan membahas persoalan ini pada edisi CDG kali ini, yakni 5 mitos pembelajaran digital di masa pandemi. Oke, apa saja yang pertama? Apa saja 5 mitos pembelajaran jarak jauh di masa pandemi itu? Yang pertama adalah susah sinyal. Tentu sobat rumah pembelajar semuanya pernah beropini, menyampaikan opini bahwa pembelajaran jarak jauh, khususnya pembelajaran daring, terkendala dengan jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu betul bahwa banyak wilayah, banyak daerah yang masih belum terjangkau internet. Sehingga bukan lagi susah sinyal, tetapi bahkan tidak ada sinyal. Tetapi bagi CDG, kalau persoalan susah atau tidak ada sinyal ini dijadikan kendala, kemudian dijadikan sebagai alasan untuk membuka pembelajaran tatap muka, maka itu bukan alasan yang tepat. Mengapa? Karena prosentase daerah atau prosentase wilayah yang mengalami kendala sinyal atau yang tidak tersentuh oleh jaringan internet tidak dominan. Hanya daerah-daerah tertentu. Bisa jadi daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah terluar, daerah-daerah tertinggal. Hanya daerah-daerah itu. Sehingga kalau kendala sinyal ini kemudian dijadikan alasan untuk membuka sekolah tatap muka, dan sekolah-sekolah yang dibuka itu adalah sekolah-sekolah yang selama ini dikenal unggulan di kota-kota besar bahkan, maka ini tidak sambung, tidak sinkron. Yang dipersoalkan adalah daerah-daerah terluar, daerah-daerah tertinggal, tetapi yang dibuka tatap muka adalah sekolah-sekolah kota yang sebenarnya sekolah-sekolah di tengah kota itu tidak ada masalah sinyal, tidak ada kendala sinyal. Maka bagi CDG, masalah sinyal yang susah, masalah jaringan internet yang tidak merata, bukan alasan untuk membuka sekolah tatap muka.
Dan mitos yang kedua, kuota mahal. Itu juga betul. Tidak ada kuota yang murah. Tapi sahabat rumah pembelajar perlu mencermati pola konsumsi dan pola perkembangan harga pulsa baik selama pandemi atau sebelum pandemi. Oke, saya akan berbicara tentang pola perkembangan harga pulsa sebelum pandemi. Mungkin 20 tahun yang lalu lah misalnya. Ketika awal-awal baru dikenal adanya telepon seluler, kita beli pulsa perdana harus mengeluarkan uang ratusan ribu untuk beli chip yang berisi pulsa perdana itu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan konsumsi telepon seluler yang semakin meluas, maka terjadi saling perang harga di pasar. Sehingga lama-kelamaan, kartu perdana itu harganya bahkan ada yang 1.000, ada 2.000 rupiah. Pola ini juga akan terjadi di era pandemi ini. Di awal memang akan terasa berat. Ketika orang tua wali murid membeli pulsa ya, mungkin kuota 10 giga, 15 giga itu bisa 100.000 misalnya. Tetapi seiring dengan banyaknya permintaan dan seiring dengan banyaknya produksi, serta jika ditopang oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada pembelajaran jarak jauh, maka harga itu akan semakin terjangkau. Dan sekarang sudah terbukti, banyak provider yang menjual kuota internet dengan harga yang jauh lebih murah dibanding 3 atau 4 bulan yang lalu. Ke depan, ketika proses pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan, kuota mahal ini akan semakin lama akan semakin menyesuaikan. Apalagi kemudian kebijakan pemerintah memberikan subsidi pulsa kepada para peserta didik. Semakin lama akan semakin terjangkau dan ini sudah tidak menjadi masalah. Maka jika mahalnya kuota ini dijadikan sebagai alasan untuk mengambil kebijakan membuka sekolah tatap muka, bagi CDG itu tidak tepat. Yang ketiga, mitos yang ketiga adalah dikatakan bahwa sekolah atau pembelajaran jarak jauh tidak efektif. Pembelajarannya tidak efektif. Materi tidak tersampaikan secara maksimal. Peserta didik tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu alasan-alasan dan persoalan-persoalan yang sering dinarasikan oleh banyak pihak untuk melegitimasi bahwa pembelajaran jarak jauh ini harus segera diakhiri dan harus segera mendatangkan peserta didik ke sekolah, meskipun harus berhadapan dengan risiko tertular virus COVID-19 ini. Mari kita analisis untuk mitos yang ketiga ini. Saya bertanya, apa ukuran efektivitas pembelajaran ketika kita menyimpulkan bahwa PJJ tidak efektif? 1. Apakah ukurannya adalah ketersampaian materi atau kalau kita pakai bahasa kurikulum lah, ketercapaian kompetensi? Kalau ukurannya adalah ketercapaian kompetensi dan tersampaikannya standar isi, coba kita bandingkan dengan pembelajaran di era normal dulu. Apa Bapak Ibu para pendidik yakin pembelajaran tatap muka sebelum pandemi betul-betul efektif?
kalau kita mau melihat situasi di lapangan secara melihat situasi di lapangan secara benar tanpa tendensi, maka kita akan menemukan banyak praktek pembelajaran yang tidak efektif sebelum pandemi. Mengapa saya menyimpulkan seperti itu? Bagi para pendidik, tentu akan mengenal satu kalimat bernada satire, ngarang biji atau ngaji bahasa Jawa ya, ngaji atau ngarang biji, mereka-reka nilai, dan itu dilakukan oleh sebagian, untuk tidak mengatakan mayoritas ya, sebagian peserta didik. Mereka reka nilai. Karena apa? Karena pembelajaran yang dilakukan, setelah dilakukan penilaian, ternyata mayoritas peserta didiknya tidak mencapai kriteria ketuntasan minimum yang dibuatnya. Dan itu hampir terjadi di semua kelas. Kalau ada kelas-kelas yang efektif pembelajaran di era normal dulu, itu kelas-kelas yang luar biasa memang. Bisa jadi kalau dari satu sekolah itu ada 10 kelas, persentase kelas efektifnya hanya satu atau dua guru yang bisa melakukan itu. Guru yang lain, ya seperti tadi yang saya sampaikan itu, ada fenomena yang disebut dengan ngarang biji atau ngaji. Apakah ini kemudian dibandingkan dengan era pandemi sekarang, yang tentunya PJJ itu dikembangkan dalam situasi darurat? Kalau persoalan yang diangkat, persoalan yang dibangun, persoalan yang masalah yang dipersoalkan adalah efektivitas pembelajarannya, maka ukurannya apa? Kalau ukurannya adalah ketercapaian kompetensi tadi, toh sebelum pandemi pun banyak kelas yang tidak efektif pembelajarannya. Maka ada kritik yang sangat tajam, dan kritik ini ditolak oleh hampir semua guru, bahwa SDM guru kita memang belum bisa running di era sekarang ini. Oleh karena itu, bagi SDDJ, PJJ tidak efektif itu mitos. Karena di era normal dulu pembelajaran pun tidak efektif juga. Dan itu yang menjadi kritik pada kita semua para pendidik. Yang keempat, orang tua tidak mendukung pembelajaran jarak jauh. Iya benar. Kalau yang dimaksud mendukung adalah mendampingi, kemudian melakukan pemantauan secara intensif, melakukan pendampingan secara intensif, melakukan komunikasi secara intensif dengan guru, maka itu tidak dilakukan oleh sebagian besar guru, oleh sebagian besar orang tua. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah pendampingan secara efektif, pemantauan secara intensif, komunikasi secara efektif antara orang tua dengan guru itu terjadi ketika sebelum adanya pandemi? Sama-sama tidak terjadi. Ya kalau terjadi, kalau ada sekolah yang komunikasi dengan orang tua walinya efektif, itu sekolah-sekolah yang sudah bagus. Dan rata-rata sekolah kita nggak seperti itu. Kalau di satu kabupaten itu ada 100 sekolah, bisa jadi hanya 5-10 sekolah yang bisa melakukan orang tua murid yang terlibat secara aktif dan intensif dalam melakukan pendampingan terhadap peserta didiknya. Jadi sebelum pandemi pun persoalan orang tua ini menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan oleh pendidikan kita. Yang kelima,
yang terakhir, tugas tidak tuntas. Ini sering dijadikan alasan juga bahwa PJJ itu membuat siswa kita tidak mengerjakan tugas. Sehingga yang mengumpulkan tugas hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang anak di antara sekian puluh anak dalam satu kelas. Tapi coba kita bertanya kembali. Di era normal dulu, berapa persen peserta didik, anak-anak didik kita yang mengerjakan tugas secara tuntas? Yang dikerjakan secara mandiri. Mari kita evaluasi. Kita pernah menjadi siswa yang ketika ada tugas itu, mohon maaf, sebagian mengerjakan tugas itu 10-15 menit sebelum bel pelajaran berbunyi. Itu terjadi di era kita dulu sekolah, saya dulu sekolah, dan juga masih terjadi di era anak-anak sekarang ini. Sehingga yang melaksanakan tugas dengan baik, dengan benar, sesuai dengan keinginan guru itu hanya beberapa anak. Yang lain ya sama dengan yang terjadi di era pandemi. Bapak Ibu sepakat atau tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini? Mari kita evaluasi bersama. Problem-problem yang dimunculkan, yang dinarasikan dan diopinikan di di era pandemi ini, yang narasi opini itu kemudian dijadikan sebagai landasan, sebagai pijakan untuk mengambil keputusan membuka sekolah tatap muka. Problem itu pada dasarnya adalah problem-problem yang juga dihadapi oleh pendidikan kita sebelum era pandemi. Dan problem itu belum ada solusinya. Makanya Pak Menteri menyampaikan bahwa antara 20-30 tahun pendidikan kita tidak ada perubahan. Dan benar itu adanya. Maka bagi CDG, pilihan untuk membuka sekolah tatap muka itu adalah pilihan yang sangat tidak bijak. Dikarenakan 5 hal tadi itu hanya mitos. Persoalan itu tidak berhubungan secara langsung dengan PJJ. Guru yang qualified, guru yang kompeten, pasti bisa mengelola pembelajaran, baik itu PJJ, tatap muka, daring, ataupun luring. Kalau ada sekolah yang merasa gurunya tidak mampu, jangan siswanya yang dikorbankan. Jangan siswanya yang dihadapkan pada risiko. Tapi dampingi guru-guru itu sehingga bisa mampu mengembangkan PJJ yang efektif. Disinilah diperlukan kearifan dari para pengambil kebijakan. Jangan karena narasi-narasi yang sifatnya mitos tadi, opini-opini yang sebenarnya hanya opini, bukan didasarkan pada data di lapangan, para pejabat pemerintahan daerah kemudian mengambil keputusan dan kesimpulan yang memudahkan dirinya sebagai seorang pejabat, tetapi menghadapkan siswa pada risiko terpapar corona. Tentu itu tidak menjadi pilihan bagi kita semua. Oke, sobat pembelajar digital, semoga yang kami sampaikan ini memberikan manfaat dan semoga menjadi pertimbangan bagi kita semuanya dalam mengambil kebijakan. Sekali lagi, kalau persoalan itu adalah ketidakmampuan guru, gurunya yang harus di-upgrade.
Kalau persoalan itu adalah ketidakmampuan sekolah, sekolahnya yang harus di-upgrade. Bukan siswanya yang dikorbankan, bukan siswanya yang dihadapkan pada risiko keterpaparan dengan corona. Demikian analisis CDG pada kali ini. Sampai bertemu lagi pada program-program yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.